Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Salah satu dari mereka bertanya pada Raya, "Nona Raya Sucipto, apa yang harus kita lakukan setelah kita bertemu dengan pihak lain?" Sementara itu, ekspresi Raya saat ini menjadi sangat tegas dan mengerikan. Kemudian dia dengan keras berkata, "Kita akan menggunakan sisi kanan untuk memepet kapal pihak lain dan memaksa pihak lain untuk berhenti." Pria itu bertanya lagi, "Bagaimana jika pihak lain tidak mau menghentikan kapalnya?" Raya kemudian mencibir, "Tidak mau menghentikan kapal pesiarnya? Tidak peduli mereka akan berhenti atau tidak. Saat kapal milik kita sudah mulai mendekat, aku akan langsung melompat ke kapal mereka. Setelah bisa naik ke kapal, kita akan membawa semua orang kecuali orang yang menjadi target bunuh mereka, menenggelamkan kapal ke dasar laut, dan tidak menyisakan apapun yang hidup." Berbicara tentang ini, Raya mengepalkan tinjunya, menggertakkan gigi putih kecil yang rapi, dan berkata dengan dingin, "Bagaimanapun, kita harus menangkap orang itu." Setelah meninggalkan dermaga, kapal yang dinaiki Tama terus melaju menuju laut lepas. Karena Hashimoto dipenjara di kabin di lantai bawah, Tama memutuskan untuk menurunkan Linda untuk bertemu dengan orang ini sebentar. Pelaut di kapal membawa keduanya ke kabin bawah dan membuka salah satu pintu. Di dalam kamar, seorang pria yang mengenakan setelan wool high-end, anggota badannya terpasung kuat di kursi, tangannya diikat ke pegangan kursi, kaki dan tangannya diikat ke kaki depan kursi. Di atas kepala ada juga tas hitam di atasnya, yang menutupi seluruh kepala. Tama berspekulasi bahwa orang ini adalah Hashimoto. Demi kehati-hatian, orang-orang Takehiko menggunakan pipa baja bundar untuk memasukkan setiap jari Hashimoto dengan kuat ke dalam, dan kemudian menempelkannya ke pegangan tangan. Dengan cara ini, Hashimoto bahkan tidak bisa menekuk jari-jarinya, apalagi kemungkinan untuk kabur. Selain itu, ada seorang pria yang memegang senjata bius berdiri di sampingnya, menatapnya tanpa berkedip. Pekerjaan keamanan bisa dikatakan sudah siap. Melihat Tama masuk, pria yang memegang pistol bius itu segera berkata dengan hormat, "Tuan, Anda sudah ada di sini." Tama lalu mengangguk dan bertanya, "Apakah ini orangnya?" "Iya." Pria itu segera merobek penutup kepala yang diletakkan di kepalanya Hashimoto dan berkata, "Tuan Tama, orang ini adalah Hashimoto. Kami sudah memastikannya." Saat ini, Hashimoto belum beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan, dengan penyumpal di mulutnya menggunakan handuk, jadi dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa merengek, dan tubuhnya terus-menerus meronta. Melihatnya berjuang mati-matian, Tama pada dasarnya tidak bergerak sama sekali, dia tidak bisa menahan senyum. "Kamu terlalu hati-hati, kamu tidak perlu mengikatnya seperti itu." "Hahaha." Pria itu dengan hormat berkata, "Tuan Tama, Anda tidak tahu bahwa penjahat dalam film dan serial TV selalu mengabaikan tangan protagonis. Jadi tidak peduli bagaimana Anda mengikat protagonis, protagonis dapat menemukan kekurangan dan melarikan diri. Jadi kami menempatkan orang ini 10 jarinya dibungkus dengan pipa baja, sehingga tidak bisa melarikan diri." Tama tertawa, menunjuk ke Hashimoto, dan tersenyum, "Memang benar. Tapi ini tidak layak dibandingkan dengan protagonis dalam film dan drama televisi." Pada saat ini,
Hashimoto juga secara bertahap memulihkan penglihatannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Tama, yang tangannya menunjuk ke arahnya. Pada saat ini, dia tercengang, siapa orang ini? Kenapa dia menyuruh seseorang menculikku? Apakah aku menyinggung perasaannya? Pada saat ini, Tama mengulurkan tangannya dan melepas handuk dari mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu Hashimoto kan? Apa kau tahu kenapa aku mengikatmu di sini?" Hashimoto tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kamu meminta seseorang untuk menculikku?" Tama tidak menyangka pria ini keras kepala, jadi dia menamparnya dan berteriak, "Kamu sangat hebat, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Kamu tidak tahu itu? Sehingga kamu berani bertanya kenapa kamu di sini?" Hashimoto berseru, Aku adalah warga negara Jepang yang taat hukum. Aku wakil presiden Nippon Steel Group. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tapi kamu? Tahukah kamu bahwa penculikan adalah sebuah kejahatan?" Tama menamparnya lagi dan mengutuk, "Apakah itu kejahatan? Oke, kalau begitu lihat dirimu sendiri dan katakan padaku apakah penculikan itu tidak lebih serius dan pembunuhan tidak lebih serius?" Kemudian, dia menarik Linda Suteja ke sisinya. Ketika Hashimoto melihat Linda Suteja, dia terkejut dan tercengang. "Suteja, Nona Linda Suteja, kamu masih hidup?" Linda Suteja lalu memandang Hashimoto Zaki dengan ekspresi jijik, dan bertanya, "Tuan Hashimoto, pasti tidak pernah mengira aku masih hidup, kan?" Seluruh tubuh Hashimoto bergidik ngeri dan seketika menjadi gugup. Dia tahu bahwa percobaan pembunuhannya terhadap Linda Suteja sangat keji. Keberadaan Linda Suteja tidak diketahui sebelumnya, tapi kedua asistennya serta supirnya semuanya mati dalam kecelakaan mobil di Jepang. Selain dari hal-hal lain, membunuh 3 orang saja sudah merupakan kejahatan yang besar. Dalam pembunuhan, semua trik yang digunakan Hashimoto terbilang sangat kejam. Sekarang, Linda berdiri di depan Hashimoto dan masih hidup bahkan sehat walafiat, jadi dia segera menyadari bahwa Linda lah yang saat ini tengah membalas dendam padanya. Dia menangis dan segera memohon, "Nona Linda Suteja, aku bukanlah dalang sebenarnya dari kejadian tak bermoral ini. Dalang sebenarnya adalah saudaramu, Roni Suteja. Semuanya adalah ulahnya." Linda Suteja lalu bertanya dengan dingin, "Oh, dalang dari ini semua adalah Roni? Lalu aku bertanya kepadamu, siapa yang membohongiku bahwa Tuan Watanabe Shinbe mau menandatangani kontrak denganku malam itu? Siapa yang berbohong kepadaku untuk pergi ke daerah pegunungan di Kabupaten Nishitama? Dan siapa yang mengaturnya agar truk itu menghancurkan kami berempat?" Jawab. Hashimoto terus-menerus ditanyai oleh Linda. Dia merasa begitu ketakutan, jadi dia memohon, "Nona Linda Suteja, ini adalah ide saudaramu. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia, jangan salahkan aku." Linda Suteja lalu mempertanyakan, "Menurutmu, jika aku meminta seseorang untuk melemparkanmu ke laut sekarang, kamu tidak bisa menyalahkanku, bukan?" Begitu Hashimoto mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena syok, dan dia buru-buru berteriak, "Nona Linda Suteja, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin kamu menyelamatkan hidupku. Selama kamu bisa mengampuni aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." Linda Suteja lalu memandang Tama Renza dan bertanya, "Tuan, apa yang akan kamu lakukan dengan bedebah tak tahu diri ini?" Tama Renza tersenyum tipis dan berkata, "Jadikan dia seperti anjing dulu. Ketika aku kembali ke Jakarta, aku akan memberinya kesempatan untuk menebus pekerjaannya. Jika dia bisa memahaminya dan bekerja lebih baik, maka pertahankan nyawa anjing ini. Jika dia tidak bisa memahaminya, potong saja dia dan jadikan dia makanan anjing." Hashimoto buru-buru memohon, "Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hidupku kembali." Tama berkata dengan dingin,
Nanti sesampainya di Jakarta, aku akan membiarkan kamu berkonfrontasi langsung dengan Roni. Pada saat itu, kamu harus mengakui semua aktivitas antara kamu dan Roni Suteja, dan jika kamu berani melewatkan satu kata pun, aku akan membunuhmu." Hashimoto mengangguk seperti anjing, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mendengarkanmu dan mengatakan yang sebenarnya." Tama lalu memasukkan handuk ke dalam mulutnya lagi, dan berkata kepada anak buah Ito Yuhiko, "Terus awasi dia." Pria itu buru-buru berkata, "Oke Tuan Tama." Tama lalu berkata kepada Linda Suteja lagi, "Linda, Hashimoto ini akan tetap berada di sini untuk sementara waktu, jadi dia akan dikurung di sini. Setelah dia tiba di Jakarta dan menghadapi Roni Suteja, aku akan memikirkan solusi untuk menanganinya." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.